Bila kiamat tiba, menyesalah mereka, yaitu pada saat penyesalan tidak berguna. Dia menggigit kedua tangannya karena menyesal. Walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth dan kawan-kawannya yang celaka, namun hukumnya mencakup setiap orang yang zalim. Hal ini sebagaimana firman Allah, pada saat wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka. Kedua ayat itu menegaskan bahwa orang zalim menyesal pada hari kiamat dengan hebat dan menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrab." Yakni, penyesalan karena keberpalingannya dari jalan hidayah dan perpindahannya ke jalan kesesatan lantaran menuruti para pengajak kepada kesesatan, baik pengajak itu Umayyah bin Khalaf ataupun saudaranya yang bernama Ubay bin Khalaf, atau selain keduanya. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah ia datang kepadaku, yakni setelah Al-Quran itu sampai kepadaku. Firman Allah, setan itu tidak mau menolong manusia, yakni membelokkannya dari kebenaran, memalingkannya dari kebenaran, mempekerjakannya dalam kebatilan, dan mengajak kepada kebatilan itu. Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diperhatikan." Ayat 30. Dan seperti itulah, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ayat 31. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal Nabi dan Rasulnya yang berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diperhatikan." Hal itu karena apabila Al-Quran dibacakan kepada kaum musyrik, mereka tidak peduli dan membicarakan hal lain sehingga mereka tidak mendengarkannya. Sikap demikian termasuk kategori tidak memperhatikan, tidak beriman, dan merenungkan, tidak mengamalkan, dan beralih kepada hal lain. Kita memohon kepada Allah kiranya Dia menjauhkan kami dari perkara yang membuatnya murka dan memberi kami kekuatan untuk memelihara kitabnya dengan memahami dan mengamalkannya sesuai dengan cara yang diridhoinya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar doa, Maha memenuhi, Maha pemurah, dan Maha pemberi rezeki. Firman Allah Ta'ala, dan seperti itulah, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Yakni, sebagaimana kaummu memusuhimu karena kamu mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, demikian pula yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu kepada nabinya. Mereka pun memiliki musuh-musuh yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Walaupun dihalang-halangi, Allah tetap memberi petunjuk. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan sampainya hidayah. Karena itu, Dia berfirman, "Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong, bagi orang yang mengikuti Rasul-Nya, mengimani kitabnya, membenarkannya, dan mengikutinya, karena Allah lah yang menunjukkannya dan yang menolongnya di dunia dan akhirat. Allah Maha menguasai urusannya." Berkatalah orang-orang yang kafir, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil." Ayat 32. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ayat 33. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Ayat 34. Allah Ta'ala memberitahukan seringnya kaum kafir berpaling, ingkar, dan berkata yang tidak perlu. Mereka berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus, sebagaimana penurunan Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab Tuhan lainnya?" Maka Allah Ta'ala menanggapi perkataan mereka bahwa sesungguhnya penurunan itu dilakukan secara berangsur-angsur selama 23 tahun dan selaras dengan peristiwa, kejadian, dan kebutuhan hukum adalah untuk mengokohkan kalbu kaum mukmin.
Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, demikianlah, supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, yakni kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan sesuatu yang ganjil melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Maksudnya, tidaklah mereka mengatakan perkataan yang menentang kebenaran melainkan kami menanggapi mereka dengan perkara yang benar serta lebih jelas dan terang daripada perkataan mereka. Ayat ini menunjukkan perhatian dan pentingnya kemuliaan Rasulullah sehingga wahyu dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, turun kepadanya pada pagi dan petang, siang dan malam, saat bepergian, dan ketika berada di kampung halaman. Hal ini berbeda dengan penurunan kitab-kitab terdahulu yang sekaligus. Allah telah menyatukan dua sifat sekaligus di dalam Al-Quran, yaitu penurunan di alam al-malaulala secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian menurunkannya ke bumi secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir. Ayat 35. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Ayat 36. Dan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Ayat 37. Dan kami binasakan kaum Aad dan kaum Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi di antara kaum tersebut. Ayat 38. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Ayat 39. Dan sesungguhnya mereka telah melalui sebuah negeri yang dahulu dihujani dengan hujan yang seburuk-buruknya. Maka apakah mereka tidak melihatnya? Bahkan mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Ayat 40. Allah Ta'ala mengancam orang yang mendustakan Rasulullah, yaitu kaumnya sendiri yang musyrik dan menentangnya. Allah pun menakut-nakuti mereka dengan siksa dan azabnya yang pedih yang telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasulnya. Maka Allah memulainya dengan menceritakan Musa bahwa dia telah mengutus Harun sebagai nabi yang membantu bersama Musa. Kemudian Fir'aun dan tentaranya mendustakan keduanya. Maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Demikian pula dengan kaum Nuh. Setelah mereka mendustakannya. Orang yang mendustakan seorang rasul, berarti telah mendustakan pula rasul lainnya, karena tidak ada bedanya antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Maka tidaklah beriman kepada Nuh melainkan segelintir orang. Karena itu, Allah menenggelamkan mereka. Allah tidak meninggalkan seorang manusia pun di muka bumi kecuali para penumpang perahu. Dan kami jadikan mereka itu pelajaran bagi manusia, yakni cerminan untuk diambil pelajaran. Firman Allah Ta'ala, dan kami binasakan kaum Aad dan kaum Samud dan penduduk Ras. Adapun kisah kaum Aad dan Samud telah dikemukakan dalam surat Al-A'raf sehingga tidak perlu diulang lagi. Sedangkan penduduk Ras ialah mereka yang memiliki sumur di wilayah Falij, yaitu salah satu daerah Yamamah di Najd. Ar-Ras berarti sumur. Mereka membenamkan nabinya ke dalam sumur itu. Firman Allah Ta'ala, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut, yakni umat-umat yang banyak jumlahnya yang telah kami binasakan karena mereka mendustakan para rasulnya. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, yakni kami telah menjelaskan dan menerangkan kepada mereka alasan dan dalil-dalil serta kami patahkan argumentasi yang mungkin mereka ajukan kelak. Firman Allah Ta'ala, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya, adalah seperti firman-Nya,
berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat setelah Nuh. Al-Qarnu berarti segolongan umat manusia yang berada pada satu masa. Jika mereka lenyap lalu digantikan oleh generasi lain, maka generasi pengganti itu disebut Qarnun. Para ulama memperkirakan masa penghancuran setelah Nuh itu selama 100 tahun. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka telah melalui sebuah negeri yang dahulu dihujani dengan hujan yang seburuk-buruknya, yaitu negeri kaum Lut yang bernama Sodom, yaitu sebuah negeri yang dibinasakan Allah dengan cara dibalikan permukaan buminya lalu dihujani dengan batu kerikil. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami menghujani mereka dengan selebat-lebatnya. Alangkah buruknya hujan yang ditimpakan kepada orang-orang yang diperingatkan, Surat Asy-Syu'ara, ayat 173, dan seperti firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu benar-benar melewati mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Surat As-Saffat, ayat 137 dan 138, karena itu, dalam surat ini Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak melihatnya, lalu mengambil pelajaran dari siksa dan nestapa yang telah menimpa penduduk negeri itu karena mereka telah mendustakan para rasul. Bahkan mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Yakni, kaum kafir yang melewati negeri itu tidak mengambil pelajaran sebab mereka tidak mengharapkan adanya kebangkitan pada hari kiamat. Dan apabila mereka melihat kamu, tidaklah mereka menjadikan kamu melainkan sebagai olok-olok. Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Ayat 41. Sesungguhnya dia nyaris menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar terhadapnya. Dan mereka kelak akan mengetahui, pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya, ayat 42. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ayat 43. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ayat 44. Allah Ta'ala memberitahukan kaum musyrik yang mengolok-olok Rasulullah. Dia berfirman, dan apabila mereka melihat kamu, tidaklah mereka menjadikan kamu melainkan sebagai olok-olok. Kemudian mereka mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Yakni, mereka menyepelekan dan mengentengkan Rasulullah maka Allah mengutuk dan menghinakan mereka. Mereka pun berkata, sesungguhnya dia nyaris menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Yakni, Nabi nyaris menjauhkan mereka dari penyembahan berhala-berhala itu kalaulah mereka tidak tahan dan terus-menerus menyembahnya. Kemudian Allah Ta'ala mengancam mereka, dan mereka kelak akan mengetahui, pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Melalui ayat ini Allah mengingatkan Nabi bahwasanya orang yang telah ditetapkan Allah akan mendapat kecelakaan dan kesesatan, tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkannya kecuali Allah Ta'ala. Kemudian orang yang disesatkan itu memandang baik apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan menjadikan keinginannya sebagai jalan hidup. Apa yang diinginkan oleh nafsunya maka diperturutkannya. Karena itu, Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya karena menurutkan hawa nafsu. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Yakni, kondisi mereka lebih buruk daripada binatang ternak karena mereka menyembah selain Allah dan menyekutukannya, padahal alasan telah ditegakkan, Rasul telah diutus, dan risalah telah disampaikan kepada mereka. Tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Apakah kamu tidak memperhatikan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang?
Kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikannya tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu, ayat 45. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan, ayat 46. Dialah yang menjadikan untukmu malam, sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat serta Dia menjadikan siang untuk berusaha, ayat 47. Setelah Allah menjelaskan keadaan kaum musyrik dan kekokohan mereka dalam kemusyrikannya, maka Dia mulai menjelaskan berbagai nikmat dan kekuasaannya. Dia berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan beberapa orang tabi'in berkata, yaitu pada saat antara terbit fajar hingga terbit matahari. Kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikannya tetap. Yakni, konstan dan tidak berubah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Surat Al-Qasas, ayat 71. Firman Allah Ta'ala, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Yakni, jika matahari tidak menyinari bayang-bayang, niscaya tidak akan diketahui keberadaannya, karena sesuatu tidak dapat dibedakan kecuali dengan lawannya. Firman Allah Ta'ala, kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan, yakni sedikit demi sedikit hingga tidak ada lagi bayang-bayang di muka bumi kecuali yang ada di bawah atap atau pohon dan matahari memayungi apa yang ada di atas bumi. Firman Allah Ta'ala, Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian, yang membungkus wujud dan melingkupinya, dan tidur untuk istirahat, yakni menghentikan aktivitas untuk mengistirahatkan tubuh. Dengan berhentinya malam, berhenti pula segala aktivitas sehingga tercapailah tidur yang nyaman bagi rohani dan jasmani. Serta Dia menjadikan siang untuk berusaha, yakni menyebar di muka bumi untuk melakukan usaha dan mencari penghidupan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di antara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan mencari sebagian karunia-Nya pada malam hari. Surat Al-Qasas, ayat 73. Dialah yang meniupkan angin, sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum datang rahmat-Nya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, ayat 48. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati dan agar kami memberi minum sebagian besar dari makhluk kami berupa binatang ternak dan manusia yang banyak, ayat 49. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maka kebanyakan manusia itu mengingkari, ayat 50. Kelompok ayat ini pun menerangkan sebagian nikmat-Nya yang sempurna, kekuasaannya, dan kerajaan-Nya yang besar. Kekuasaan itu ialah Dia mengutus angin sebagai kabar gembira dengan datangnya awan. Angin itu memiliki banyak ragam. Di antaranya ialah angin yang mengawinkan awan, lalu turunlah hujan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan dari langit air yang sangat bersih, yaitu sarana untuk taharah, artinya suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Firman Allah Ta'ala, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati. Yakni, tanah yang telah lama menanti hujan. Tanah itu gersang, tidak ada pepohonan, dan tidak ada apapun di atasnya. Setelah hujan turun maka bumi itu menjadi hidup dan berbusanakan aneka jenis bunga yang berwarna-warni. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah serta menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan. Firman Allah Ta'ala, dan agar kami memberi minum sebagian besar dari makhluk kami berupa binatang ternak dan manusia yang banyak. Yakni, agar binatang ternak dapat meminumnya.
Manusia sangat membutuhkan air untuk minum, menyiram tanaman dan pepohonan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, perhatikanlah jejak rahmat Allah, bagaimana Dia menghidupkan tanah setelah sebelumnya mati. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yakni, kami menghujani daerah ini, bukan daerah itu. Kami menggiring awan dan melintasi suatu daerah untuk menuju daerah lain, kemudian menurunkannya di sana sehingga daerah itu menjadi subur sementara daerah yang dilewati awan tidak setetes pun hujan turun. Perbuatan Allah ini mengandung alasan yang sangat tepat dan hikmah yang pasti. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, tahun ini tidak lebih banyak hujannya dari tahun yang lain. Namun, Allah mempergilirkan hujan itu menurut kehendaknya. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Maka kebanyakan manusia itu mengingkari. Maksudnya, agar mereka ingat bahwa yang berkuasa untuk menghidupkan bumi yang mati adalah berkuasa pula untuk menghidupkan mayat dan tulang belulang yang hancur. Atau agar manusia ingat bahwa tiadanya penurunan hujan itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan manusia. Karena itu, dia harus menghentikan dosa itu. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, maka kebanyakan manusia itu mengingkari, yaitu orang-orang yang mengatakan, hujan menyiram kami karena bintang Anu dan Anu. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Rasulullah dikatakan, pada suatu pagi tatkala jejak hujan semalam masih ada, beliau bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi bersabda, Allah mengatakan, pada pagi hari ada hambaku yang menjadi mukmin dan yang menjadi kafir. Orang yang mengatakan, kami mendapat hujan lantaran karunia dan rahmat Allah, dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan, kami mendapat hujan lantaran bintang Anu dan Anu, dialah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang, hadis Muslim. Dan jika kami menghendaki niscaya kami benar-benar akan mengutus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan, ayat 51. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ayat 52. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat 53. Dan dia yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan kekeluargaan, dengan perkawinan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kami menghendaki niscaya kami benar-benar akan mengutus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan, yang mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Namun, kami menghususkan kamu, hai Muhammad, sebagai utusan bagi seluruh penghuni bumi dan kami menyuruhmu supaya menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka. Agar aku memperingatkan kamu dengannya dan memperingatkan orang yang menerimanya. Allah berfirman, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kamu semua. Dalam Syahihain dikatakan, aku diutus kepada kulit merah dan hitam. Dalam Syahihain pun dikatakan, Nabi terdahulu diutus banyak kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Karena itu, dia berfirman, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Demikianlah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Firman Allah Ta'ala, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Yakni, dia menciptakan dua air, yang tawar dan yang asin. Air tawar seperti yang terdapat di sungai, mata air, dan sumur. Itulah air tawar yang segar.
Adapun air asin adalah air laut. Air yang dikonsumsi manusia ialah yang tawar. Allah menyebarkan air itu di antara makhluknya melalui sungai-sungai dan mata air karena mereka sangat membutuhkannya. Penyebaran itu sesuai dengan kebutuhan dan wilayah mereka. Firman Allah Ta'ala, dan yang ini asin dan pahit, sehingga tidak dapat diminum, seperti air laut yang sudah dikenal di belahan timur dan barat. Ia berada di laut yang diam, tidak mengalir, dan hanya berombak dan bergejolak pada musim panas dan angin besar. Air laut mengenal pasang dan surut. Pada permulaan bulan terjadi pasang. Jika bulan mulai berkurang bilangannya, maka air laut pun surut hingga mencapai batasnya yang semula. Jika bulan sabit pada bulan baru mulai terbit, maka terjadilah pasang hingga malam ke-14. Lalu pada malam ke-15 dan selanjutnya terjadi surut. Allah yang Maha Kuasalah yang mengatur semua itu. Dia menciptakan air laut itu asin agar tidak merusak udara sehingga dapat merusak alam. Namun, Allah menjadikan udara laut itu segar dan bangkainya pun baik. Karena itu, Rasulullah bersabda, beliau ditanya, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Beliau bersabda, air laut itu suci dan bangkainya halal, hadis riwayat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan para penyusun sunan lainnya dengan sanad yang baik. Firman Allah Ta'ala, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Yang menghalangi antara air yang tawar dan yang kering ialah tanah yang kering. Tanah itu menghalangi percampuran air asin dan tawar. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan yang menjadikan pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat An-Naml, ayat 61. Firman Allah Ta'ala, dan Dia yang menciptakan manusia dari air. Yakni, Dia menciptakan manusia dari air mani yang hina, lalu Dia menjadikannya sosok yang sempurna sebagai laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kehendaknya. Lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan perkawinan. Pada mulanya, manusia itu berupa bayi, kemudian menikah sehingga memiliki pertalian perkawinan, dan kemudian memiliki kerabat karena perkawinan dan kelahiran. Semua itu berasal dari air yang hina. Karena itu, Allah berfirman, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong dalam mengalahkan Tuhannya, ayat 55. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, ayat 56. Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu melainkan mengharapkan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, ayat 57. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya, ayat 58. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Dia bersemayam di atas arsy Tuhan yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang itu kepada yang lebih mengetahui, ayat 59. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Hal itu menambah mereka semakin jauh, ayat 60. Allah Ta'ala memberitahukan kebodohan kaum musyrik karena menyembah selain Allah, yaitu berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Penyembahan itu hanya berdasarkan keinginan belaka. Kaum musyrik berlindung kepada berhala, berperang demi berhala, dan memusuhi Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin demi berhala. Karena itu,
Allah Ta'ala berfirman, adalah orang-orang kafir itu penolong dalam mengalahkan Tuhannya. Yakni, sebagai penolong setan dalam mengalahkan golongan Allah, padahal golongan Allah lah yang akan menang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Yakni, sebagai pemberi kabar gembira bagi kaum mukmin dan sebagai pemberi peringatan bagi kaum kafir yang menyalahi perintahnya. Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, namun aku melakukan hal itu hanya untuk meraih keridaan Allah Ta'ala, melainkan mengharapkan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, yakni jalur dan program yang diikuti sesuai dengan risalah yang kamu bawa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Bertawakallah kamu dalam segala persoalanmu kepada yang hidup, yang maha mengurus, Tuhan segala perkara, dan pemiliknya. Jadikanlah dia sebagai sandaranmu karena dia yang akan memenuhi dan menolongmu. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Yakni, baringkanlah tahmid dengan tasbih. Karena itu, Rasulullah bersabda, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Yakni, murnikanlah penghambaan dan ketawakalan banyak kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Firman Allah Ta'ala, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya, yakni mengetahui dengan ilmunya yang sempurna, yang tidak tersamar baginya satu perkara pun. Firman Allah Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, dengan kekuasaan dan kudrat-Nya. Dialah pencipta, pemelihara, dan pemilik segala perkara, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Dia bersemayam di atas, arsy Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Dia menguasainya, mengatur segala urusan, dan memutuskan dengan hak. Dialah sebaik-baik pemutus persoalan. Firman Allah Ta'ala, maka tanyakanlah tentang itu kepada yang lebih mengetahui. Yakni, cari tahulah tentang Dia kepada yang memahami dan mengetahui tentang Dia, lalu ikutilah orang itu. Dan Dia sudah memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah dan tidak ada hamba yang lebih memahami ihwal Dia selain Nabi Muhammad, junjungan umat manusia, dan makhluk Allah yang paling utama secara mutlak baik di dunia maupun di akhirat. Dialah manusia yang tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya, namun berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka apa yang disabdakannya merupakan kebenaran dan apa yang diinformasikannya merupakan kejujuran. Dialah pemimpin yang bijaksana. Apabila umat manusia berselisih mengenai suatu perkara maka wajib merujuk kepada beliau. Ucapan dan perbuatan manusia yang sesuai dengan sunnahnya itulah yang benar, sedangkan yang bertentangan dengannya, itulah yang salah dan orang yang mengemukakannya, siapapun dia, ditolak. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu berselisih mengenai suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih baik dan lebih bagus penjelasannya. Ada pula yang menafsirkan, tanyakanlah tentangnya kepada yang mengetahui, dengan tanyakanlah tentang Al-Quran kepada orang yang mengetahuinya. Tafsiran ini tidak bertentangan dengan tafsiran sebelumnya karena Rasul yang agung merupakan orang yang paling mengetahui Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Kami tidak tahu Tuhan yang Maha Pemurah dan kami tidak mengakuinya. Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya, banyak karena mematuhi perintahmu? Hal itu menambah mereka semakin jauh. Adapun kaum mukmin, maka mereka menyembah Allah, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka bersujud kepadanya. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, sepakat bahwa barang siapa yang membaca atau mendengar ayat sajadah pada surat ini, disyariatkan untuk sujud.
Hal ini pun ditegaskan dalam pembahasan tersendiri. Wallahu alam. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ayat 61. Dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Ayat 62. Allah memuji dan mengagungkan Zat-Nya karena telah menciptakan langit dengan begitu indahnya melalui penempatan gugusan-gugusan bintang yang besar. Dikatakan bahwa gugusan itu merupakan istana para malaikat penjaga. Cerita ini pun diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Maka dia berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Firman Allah Ta'ala, dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti, yakni yang satu menggantikan yang lain, silih berganti dengan tepat tanpa tercecer. Firman Allah, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Yakni, Allah menjadikan keduanya silih berganti sebagai penunjuk waktu penyembahan kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang luput beramal pada malam hari maka dia dapat menyempurnakannya pada siang hari. Dan barang siapa yang luput beramal pada siang hari maka dia dapat menyempurnakannya pada malam hari. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertobat dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa pada malam hari bertobat. Hadis Muslim. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Ayat 63. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ayat 64. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu merupakan kebinasaan yang kekal. Ayat 65. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ayat 66. Dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Infak itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat 67. Inilah sifat-sifat hamba Allah yang beriman, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dengan tawadu, tenang, tidak congkak dan sombong, tidak buruk dan tidak angkuh. Namun, bukan berarti mereka berjalan seperti orang sakit yang dibuat-buat karena ria. Apabila Nabi berjalan maka seolah-olah dia naik dari tanah landai. Yang dimaksud dengan kata rendah hati di sini ialah tenang dan mantap. Rasulullah bersabda, apabila kamu pergi untuk sholat maka janganlah berjalan dengan cepat, berjalanlah dengan tenang. Rakaat mana saja yang kamu sempat ikuti, sholatlah dan apa yang tertinggal lengkapkanlah. Firman Allah Ta'ala, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Jika orang-orang bodoh mengumpat mereka dengan ucapan kata-kata yang buruk, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang buruk pula, namun memaafkan, membiarkan, dan tidak membalas kecuali dengan perkataan yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermakna, mereka berpaling darinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari An-Nu'man bin Mukrin al-Musani, dia berkata, Rasulullah bersabda, ada seseorang yang mencaci orang lain di dekat Nabi. Yang dicaci berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Maka Rasulullah bersabda, malaikat yang ada di antara kamu membela yang dicaci. Tatkala si pencaci mencacimu, malaikat berkata kepadanya, cacian itu untuk yang mencaci dan kamu lebih berhak untuk itu. Namun, setelah yang dicaci mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, maka malaikat berkata kepada yang dicaci, bukan bagi si pencaci, namun bagi kamu, yang dicaci, semata dan kamu lebih berhak untuk itu. Sanad hadis ini sahih.
Firman Allah Ta'ala, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, dalam rangka menaati dan menyembahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, karena takut terhadap azab Allah dan mengharapkan rahmat-Nya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami." Sesungguhnya azabnya itu merupakan kebinasaan yang kekal, yakni membakar selamanya. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Yakni, jahanam itu merupakan seburuk-buruk penampilan tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat menetap. Dia meluncur ke dalam neraka. Setelah tiba di salah satu pintunya, maka dikatakan, "Inilah tempatmu untuk selamanya." Kemudian dia diberi segelas minuman racun ular dan kalajengking hingga rontoklah rambut, otot, dan urat dari kulit dengan terpisah-pisah. Demikianlah diriwayatkan dari Malik bin Al-Harits. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, yakni mereka tidak boros dan tidak pula kikir. Infak itu di tengah-tengah antara yang demikian. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu dan jangan pula membentangkan dengan seluas-luasnya. Surat Al-Isra, ayat 29. Abu Bakar meriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Alangkah baiknya kesederhanaan, penghematan, dalam kekayaan, alangkah baiknya penghematan dalam kemiskinan, dan alangkah baiknya kesederhanaan dalam beribadah." Abu Bakar berkata, "Kami tidak mengenal hadis ini kecuali dari riwayat Hudzaifah saja." Hasan Basri riwayati berkata, "Infak di jalan Allah tidak mengenal istilah berlebihan." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan hal demikian niscaya dia mendapat dosa. Ayat 68. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ayat 69. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 70. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ayat 71. Abu Bakar bin Abid Dunya meriwayatkan dari Al-Haytham bin Malik Ethai, dari Nabi beliau bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah selain meletakkan air mani dalam rahim wanita yang tidak halal untuk digauli." Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sekelompok musyrik yang membunuh, lalu mereka semakin banyak membunuh. Mereka pun berzina, lalu mereka semakin banyak berzina. Kemudian mereka menemui Nabi dan berkata, "Sesungguhnya apa yang engkau serukan itu benar-benar baik. Sudikah kamu memberitahukan kepada kami kafarat atas perbuatan kami?" Maka diturunkanlah ayat, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Diturunkan pula ayat, katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri." Luqman mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu berzina." Perzinaan itu mulanya diliputi rasa khawatir dan akhirnya diliputi penyesalan. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang melakukan hal demikian niscaya dia mendapat dosa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Atsam berarti nama lembah dalam jahanam. Ikrimah berkata bahwa Atsam merupakan lembah-lembah jahanam tempat menyiksa para pezina. Firman Allah Ta'ala, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, yakni azab itu diulang-ulang dan diperkeras. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Firman Allah, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah saat di dunia, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka dia akan menerima taubatnya.
Ini menunjukkan sahnya tobat pembunuh. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, karena meskipun ayat ini madaniyah, maknanya mutlak, mencakup orang yang tidak bertobat, sedangkan ayat 70 ini terikat oleh adanya tobat, dan karena ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni penyekutuan kepadanya dan mengampuni dosa selain itu kepada siapa yang dikehendakinya. Firman Allah Ta'ala, maka mereka itu keburukan-keburukan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang paling sahih ialah bahwa keburukan-keburukan yang terdahulu berubah menjadi kebaikan dengan tobat nasuha yang berarti setiap seseorang teringat akan dosanya yang terdahulu, maka dia menyesal, kembali, dan beristighfar. Dengan demikian, dosa itu berubah menjadi ketaatan. Walaupun pada hari kiamat dia masih menemukan dosa itu tertulis atas namanya, ia tidak membahayakannya. Dosa itu akan berubah menjadi kebaikan dalam catatan amalnya. Hal ini ditegaskan oleh sunnah dan disahihkan oleh atsar yang diriwayatkan oleh para ulama salaf sebagai berikut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah bersabda, aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan penduduk surga yang terakhir masuk ke surga. Ada seseorang ditampilkan. Allah berfirman, penyahkanlah dosa-dosanya yang besar dan lucutilah dosa-dosanya yang kecil. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan anu dan anu pada hari anu. Kamu pun telah melakukan anu dan anu pada hari anu. Orang itu membenarkannya. Dia tidak dapat mengelak sedikit pun. Kemudian dikatakan, setiap keburukanmu menjadi kebaikan. Dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melakukan aneka kesalahan. Namun, aku tidak melihatnya dalam catatan amalku. Maka Rasulullah pun tertawa hingga terlihat gigi taringnya, hadis Muslim. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa rahmatnya itu meliputi seluruh hambanya dan bahwa barang siapa yang bertobat kepadanya, maka dia menerima tobatnya dari dosa apapun, sebesar, sehina, sebanyak, dan sekecil apapun. Dia berfirman, barang siapa yang bertobat dan beramal saleh maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yakni, Allah akan menerima tobatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai hamba-hambaku yang berbuat aniaya atas dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, bagi orang yang bertobat kepadanya. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan keburukan, tidak memberikan persaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka mereka lewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya, ayat 72. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersujud, menghadapi, karenanya sebagai orang-orang yang tuli dan buta, ayat 73. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, ayat 74. Kelompok ayat ini menjelaskan sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pemurah, yaitu mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Terdapat banyak makna azur, syirik, yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu syirik, penyembahan terhadap berhala, berdusta, fasik, kafir, kaya, hamar, kesalahan, pertemuan dalam keburukan, hari raya kaum musyrik, dan kesaksian palsu. Firman Allah, dan orang-orang yang tidak menyaksikan keburukan, berarti mereka tidak menghadiri tempat-tempat yang buruk seperti itu. Karena itu, selanjutnya Allah berfirman, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka mereka lewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Mereka tidak mendatangi tempat-tempat keburukan.
Jika mereka melewatinya secara kebetulan maka mereka lewat saja tanpa terkotori sedikit pun. Maka Allah berfirman, mereka melewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya.